Ada sukacita di tempat ini. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Dimohon kepada Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Panggilan sahabat yang terambil dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Jika karena sabar engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Amin. Kadosh, 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 Yahweh, Sebab Tuhan Sebab. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapa Yahweh, ampuni segala dosa pelanggaran kami, segala kelalaian, kelemahan, ketidakmengertian kami. Bapa memohon belas kasihan-Mu, layakkan kami berdiri di hadapan-Mu, untuk kami memuliakan Engkau Bapa. Layakkan kami bersorak-sorai memuji kebesaran-Mu, layakkan kami untuk mendengarkan dabar-Mu ya Bapa. Tuhan, hamba membawa domba Paskah yang tersembelih, Yesus Hamasi, darah yang tertumpah di Golgota Kalvari, biar terpercik menutupi segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami Bapa, ampuni kami dengan dabar-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami. Kami mau memuliakan Kau, memuji-muji kebesaran Bapa di hari Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Menghabiskan ibadah Sabat Raya demi nama-Mu Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Bisem Yesus Hamasi Adon Werwa Kodes. Hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih. Puji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kalau kita percaya di hari Sabat ini, hari kekudusan, hari kenikmatan yang Tuhan berikan buat kita. Satu hal yang menjadi kerinduan kita semua saat kita mau diam di dalam bait kudus-Nya. Haleluya. Biarlah saat kita berdiam di bait kudus-Nya Tuhan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu yang akan menjamah melawat setiap kita. Kita percaya tidak ada kekuatan kita untuk kita bisa menjangkau Tuhan. Tapi hari Sabat ini Tuhan yang datang buat kita. Tuhan yang menjangkau setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan saat Dia mencurahkan Roh Kodes atas kita, maka Tuhan yang memampukan kita untuk menyembah Dia, untuk memuji memuliakan Dia, untuk menyukakan hatinya, untuk melakukan seluruh perintah-perintah. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan buat kami di dalam Putra-Mu Yesus Hamasi, yang telah mati dan bangkit buat kami, yang menjadi imam besar atas kami, yang berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami yang percaya, Tuhan pisahkan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, sehingga kami layak Tuhan disebut sebagai anak-anak-Mu, karena Yesus Hamasi yang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Itu yang Engkau pandang Bapa. Biarlah kami mau bawa korban syukur, darah anak domba Yesus Hamasi yang telah menebus kami sekali untuk selama-lamanya, sehingga saat kami datang Tuhan, Engkau memandang kami. Dan saat kami dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan, kami yang terbatas ini dibawa keluar dari keterbatasan kami, masuk ke dalam ketidakterbatasannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan pujian kami di hadirat. Penuhi hatiku Tuhan, diam di hadirat. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di
Padamu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hijau
akan membawa kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Engkau ajaib dan luar biasa Bapa. Tiada bandingannya Tuhan. Yahweh pencipta alam semesta raya, yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau perkasa Tuhan. Kami percaya Bapa, segala belenggu-belenggu apapun yang saat ini mengikat kami terlepas di dalam nama Yesus Hamasiah. Kami percaya Tuhan, kuasa darah anak domba yang sudah menyelamatkan kami, sehingga kami layak untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kami layak untuk memuji-muji Tuhan, karena kami tahu Tuhan, oh roh yang tidak terbatas itu yang sudah memenuhi kami. Roh yang tidak terbatas itu yang sudah membawa kami keluar dari segala keterbatasan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, gerejamu GPRI, haleluya, di tahun 2023 ini Bapa, kami sudah dilepaskan dari segala belenggu apapun. Sakit penyakit sudah dikalahkan, sakit penyakit sudah dihancurkan. Dengar engkau sakit penyakit, engkau tidak berkuasa atas kami. Engkau tidak berkuasa atas kami. Oh, tubuh ini adalah bait Elohim. Tubuh ini adalah baitnya Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menguasai kami, karena kami dikuasai sepenuhnya oleh pencipta alam semesta raya, Yahweh Tuhan yang kami puja, kami puji. Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa saat ini Tuhan yang akan bawa kami, Tuhan yang akan terus membawa kami Tuhan, sampai kepada destiny yang Tuhan sudah tentukan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kami, kalau tahun 2023 ini, oh kami melihat bahkan bangsa-bangsa masuk ke dalam resesi secara global, tapi kami percaya anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Oh, di dalam kitab suci tercatat, pada saat Tuhan mengguncangkan bumi ini, maka anak-anak Tuhan akan Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, kami tahu Bapa, tidak ada satupun hal yang besar terjadi saat semuanya dalam keadaan tenang, tapi saat semua digoncangkan oleh Tuhan, disitulah waktunya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Engkau yang berkata ladang sudah menguning siap untuk dituai. Bapa, biarlah Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini untuk menuai. Kami percaya Tuhan, inilah waktunya Bapa, jiwa-jiwa itu dituai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, lalukan pandangan kami dari dunia ini Tuhan, segala kondisi keberadaan yang ada di sekitar kami, oh biarpun itu terguncangkan, kami percaya Bapa, saat kami terus menatap Engkau, kami tidak akan pernah diguncangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Lebih lagi Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau memenuhi kami Bapa. Biarlah firman-Mu terus mengalir, memberikan kekuatan buat kami semuanya Tuhan, karena kami hidup itu hanya dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu Tuhan yang akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami, yang akan menjadi pedoman, penuntun dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami terus berjalan seperti orang yang menanti-nantikan Engkau Bapa. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, seperti burung Raja Wali yang terus terbang mengepakkan sayapnya. Demikianlah Tuhan akan membawa kami terus terbang melintasi puncak-puncak bukit. Bapa, kami percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Bapa, sebentar Tuhan para ahliamu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, baik dilantunkan, baik juga dibacakan buat kami semuanya. Bapa, biarlah Engkau berikan kami telinga seorang murid untuk kami mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kisi-kisi hati kami terus diisi oleh kebenaran firman-Mu saja Bapa, sehingga hidup kami ini sepenuhnya bergantung kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Hamasia kami siap untuk bersama-sama juga mendeklarasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya satu perintah-Mu Tuhan di dalam semua Torah-Mu Bapa, kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan kasihilah sesamamu manusia. Bapa, biarlah Tuhan ini kami deklarasikan setiap hari Sabat Bapa, bahkan setiap waktu kami, sehingga kasih itu yang terus memenuhi kami Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengguncangkan kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Hamasia kami mau melakukannya. Haleluya, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Nanti juga dilanjutkan dengan kita akan membaca 10 hukum Tuhan. 3, 2, 1. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Dia memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada para ahli ya.
Bacaan Halel yang terambil dari Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Doa mohon pertolongan. Untuk pemimpin musik dengan alat musik berdawai Mazmur Daud. Jawablah aku ketika aku berseru, ya Tuhan kebenaranku. Dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihilah aku dan dengarlah doaku. Hai anak-anak manusia, berapa lama lagi kemuliaanku jadi hinaan? Engkau menciptai kesia-siaan, Engkau mencintai kebohongan. Namun ketahuilah bahwa Bapa Yahweh telah memisahkan orang yang saleh bagi dirinya. Bapa Yahweh mendengar ketika aku berseru kepadanya. Marahlah, tetapi janganlah berdosa. Berbicaralah dalam hatimu sendiri di atas tempat tidurmu, dan tenanglah. Kurbankanlah kurban kebenaran, dan percayalah kepada Bapa Yahweh. Banyak orang berkata, siapakah yang akan memelihara hal yang baik kepada kita? Arahkanlah sinar wajah-Mu kepada kami, ya Bapa Yahweh. Engkau telah memberikan sukacita dalam hatiku, melebihi waktu gandum dan anggur mereka melimpah. Amin. Pembacaan Torah yang terambil dari Keluaran 6 ayat 2 sampai 13. Demikian firman Bapa Yahweh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Akulah Yahweh, dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai. Dan namaku Yahweh bukanlah aku sudah kenal oleh mereka. Dan aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, tanah jelajahan yang telah mereka jelajahi. Dan aku juga telah mendengar keluh kesah Bani Israel yang tengah orang Mesir berbudak, dan aku ingat pada perjanjianku. Oleh karena itu, katakanlah kepada Bani Israel, Akulah Yahweh, dan aku akan membawamu keluar dengan tangan yang terentang dan dengan penghakiman yang dahsyat. Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri, dan aku akan menjadi Tuhan bagimu, dan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa kamu keluar dari penindasan Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke dalam negeri yang aku telah bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Yahweh. Dan Musa berbicara kepada Bani Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena dikuasai oleh roh penderitaan dan karena perbudakan yang berat itu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, Pergilah, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa dia harus menyuruh Bani Israel keluar dari negerinya. Dan berbicaralah Musa di hadapan Yahweh dengan mengatakan, Lihatlah, Bani Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Dan bagaimanakah Firaun mendengarkan aku, dan aku seorang yang tidak bersunat bibir. Lalu Yahweh berfirman kepada Musa dan kepada Harun, dan dia menugasi mereka kepada Bani Israel,
dan kepada Firaun raja Mesir untuk membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Amin. Pembacaan Haftara terambil dari Yeskiel 28 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Yahweh, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah-tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Tuhan mereka. Pembacaan Brit Kadasa terambil dari Roma 9 ayat 14 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Tuhan tidak adil? Mustahil. Sebab Bapa Yahweh berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Tuhan. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Tuhan? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Tuhan menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, yang bukan kekasih-kekasih, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Tuhan yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu bahwa kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion seperti batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Kados, 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 Abi Yahweh Seba Melokol Azkepodu. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh Maha Kudus yang Maha Mulia, oleh para ahliamu, hamba-hambamu yang mengasihi Engkau, yang memasmurkan, yang menyatakan kebenaranmu, Toramu yang kudus. Berkati hambamu secara pribadi,
keluarganya, orang-orang dia kasihi, orang-orang yang mengasihinya. Selamatkan mereka, berkati mereka Bapa. Izinkan terus para ahli yang melihat mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam yang ehad, yang tiada duanya, kekal sepanjang zaman, segala abad. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa, amin. Di dalam kitab Roma tadi dikatakan bagaimana Tuhan seperti seorang penjunan, membentuk setiap orang sekehendaknya Tuhan, amin. Sekehendaknya Tuhan, Tuhan mau buat apa, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Dan kita sebagai karyanya seorang maestro yang maha segala-galanya. Tentulah kita tidak pernah bertanya kenapa saya harus mengalami ini, kenapa saya harus mengalami itu. Amin. Amin. Karena kalau seorang seniman saja dikatakan begini, seorang penjunan itu, tanah liat itu tidak bisa berkata apa yang harus dilakukan oleh penjunannya. Apalagi seorang penjunan itu terbatas, amin. Dia terbatas, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu, sedikit saya sebelum kita memuji-muji Tuhan, saya ingin membagikan sedikit tentang apa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu doa malam oleh Pak Naftali. Katakan restoration itu bukanlah pemulihan, tapi menghancurkan yang lama dan membangun yang baru. Amin. Kalau Tuhan mau begitu, siapalah kita ini? Suka-sukanya Tuhan. Amin. Suka-sukanya Tuhan. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan, karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Tinggal bagian kita menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan dengan apa? Dengan mengangkat suara kita memuji Tuhan, dengan kita menyembah Dia, beribadah bersama-sama berjemaah seperti ini. Ini yang Tuhan suka. Bahkan saat Bani Israel keluar dari tanah Misraim menuju tanah perjanjian, Tuhan cuma katakan satu. Bilang sama Firaun bahwa umatku ingin beribadah. Amin. Beribadah. Jadi kita dibawa dari gelap kepada terangnya Tuhan untuk apa? Untuk beribadah. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan, mengangkat suara kita. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yahweh. Banggakan hormat-Mu, tak perlu kau latih, sebab Dia sanggup. Angkat kakimu, angkat kaki.
Gak apa-apa ya, biar mic-nya suaranya hilang juga, suara kita tetap kuat di depan Tuhan. Amin. Amin. Dia mau hilang, mau muncul, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mau bersorak-sorai buat Tuhan? Sekali lagi mau bersorak-sorai buat Tuhan? Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai kasih-Nya telah datang melawan. Saat kita bernyanyi-nyanyi buat Tuhan, saya senang sekali anak sekolah sahabat langsung inisiatif ya. Ini disuruh guru sekolah sahabatnya atau inisiatif sendiri ya? Siapa yang suruh maju ke depan? Gak ada yang suruh? Wah luar biasa, ini baru anak-anak Tuhan, amin. Gak perlu disuruh mereka maju, amin. Jadi yang tua-tua jangan kalah ya Pak ya. Anak sekolah sahabat gak disuruh aja maju memuji Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Sukacita penuaian ketika Tuhan memulihkan Sion. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita mengadu sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, bahkan akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Sama-sama ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita penuh sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Membawa berkat berkatnya. Pasti pulang membawa berkat
adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk apa? Untuk menabur. Amin. Untuk menabur, katakan. Untuk menabur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk, tapi kayaknya kalau saya suruh duduk nanti anak sekolah sahabatnya pergi. Hati saya sedih seperti hatinya Tuhan. Haleluya. Gak apa-apa ya, masih kuat tetap berdiri ya. Amin. Pak Yeremia masih kuat ya. Haleluya. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, duduk sini nggak apa-apa. Oke. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada ada berkat Tuhan. Amin. Kenapa ada berkat Tuhan? Karena kita adalah penabur. Amin. Seorang penabur itu diberi tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab artinya orang yang dipercaya Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian kita. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Kita kembali naikkan pujian ini. Bro, naikin sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami akan pergi, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Kali lagi sama-sama kita katakan. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dahsyat Tuhan kita, amin. Ada mujizat Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian ya, karena
di hari Sabat yang lalu, saudara yang kita kasihi menjalani sebuah keadaan yang tidak biasa, ya. Masuk ke meja operasi. Tapi hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Yahweh itu dahsyat, amin. Pak Hertanto sudah kesaksian bagaimana Tuhan begitu cepat memulihkan, ya. Kita percaya setiap apapun sakit penyakit kita ada dalam kuasanya Tuhan, amin. Tidak ada yang sanggup mengalahkan kita kalau kita di dalam Tuhan. Kita akan dengar kesaksian dari beliau. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, silakan Pak untuk membagi kesaksiannya buat kita semua. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih kepada seluruh jemaat GPRY Depok, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, sebab Engkau masih memberikan napas kehidupan pada saya. Pada saat ini saya akan bersaksi apa yang Engkau berikan pada saya waktu saya dalam kondisi dalam kritis pada waktu operasi. Tapi sebelumnya saya ajak untuk semua bapak-bapak kita, mari kita bersatu dalam doa dulu. Terima kasih Bapak Yahweh Adonai Yeshua Masiah, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, mulialah Engkau Bapak Yahweh, mulialah Engkau Tuhan. Sebab Engkau masih memberikan waktu pada saya pada saat ini. Aku ada di sinagogmu ini ya Bapa untuk bersaksi atas keberadaanmu Bapak Yahweh. Karena Engkau adalah benar-benar ada dan kami harus sembah, kami muliakan. Terpujilah Engkau Bapak Yahweh, mulialah Engkau ya Bapa. Saatnya aku akan bersaksi untuk jemaatmu yang ada di tempat ini ya Bapak Yahweh. Ajari aku Bapak apa yang harus saya sampaikan pada mereka, sehingga mereka tahu bahwa Engkau ada Bapak Yahweh, menyertai seluruh orang yang percaya kepadamu. Mulialah Engkau ya Bapak, tuntun aku Bapak Yahweh, sehingga kesaksian ini Bapak Yahweh menguatkan iman saudara-saudaraku yang ada di sini, bahwa mereka harus bergantung kepadamu, karena Engkaulah Bapa kami, keselamatan kami. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Bapak Gembala dan Ibu, karena beberapa selama saya di sana, mereka mau besuk ke tempat saya. Memang saya tolak pada saat itu karena saya pikir Bapak Gembala dan Ibu sangat sibuk, jadi enggak perlulah, karena ketepatan yang mengurus saya itu cuma istri. Jadi nanti saya tolak, enggak usah Pak. Dan terus juga kami berterima kasih kepada Pak Hartanto, mendadak dia udah di bawah di rumah sakit. Kami udah di sini dengan Ibu dan dengan Kenny. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Hartanto dan keluarga. Mungkin saya akan coba ceritakan seperti apa sejarah masuknya saya masuk ke rumah sakit primer. Kejadiannya diawali pada hari Rabu jam 3 malam. Berarti pagi ya Pak ya. Waktu jam 3 pagi, mendadak perut saya ini sangat sakit. Sakitnya itu enggak ketulungan gitu. Saya lihat jam, wah ini jam 3. Nanti kalau saya bangunin anak saya, enggak mungkin ngantar saya. Kasihan dia, itu pikiran saya. Saya bertahan, saya berdoa, Bapak beri aku kekuatan. Sampai akhirnya nanti aku pagi, karena dalam hati saya, pikiran saya, pasti ini mah saya yang mungkin yang kumat gitu. Terus kemudian di waktu pagi, sewaktu pagi jam-jam 7, jam 6, udah saya pergi ke meja makan dan istri sudah kerja di dapur. Waktu saya ke sana itu terus langsung muntah-muntah. Muntah sekali, wah banyak. Terus kemudian muntah 2 kali, banyak udah. Terus, wah itu mah mudah apa, kata istri saya. Udah aku kasih makan dulu. Dikasihlah bubur. Dikasih bubur, dimuntahin lagi. Yang muntahnya itu udah warna kuning gitu. Jadi sudah ada warnanya, warna kuning. Wah, ya, udah jangan dulu kamu istirahat, kata istri saya. Udah muntah lagi sampai ke 4. Terus saya berbaring,
saya ke kamar lagi. Jadi istri saya, kamu istirahat aja dulu katanya. Siangnya dikasih makan lagi, menolak. Malamnya, Kamis malam jam-jam 8, belum apa-apa, waktu saya mau buang air kecil, langsung muntah lagi gitu. Artinya, dari sini muntah keluar, dari maaf kata, BAB-nya juga keluar. Tapi BAB-nya bukan cair, normal gitu ya. Nah, terus saya pikir, tapi setiap keluhan saya itu, saya bilang, Bapak, beri aku kekuatan. Aku tidak akan mau ke rumah sakit. Nah, itulah doa saya pada saat itu. Nah, terus paginya, hari Jumat, datanglah, saya pikir, wah ini gak kuat lagi pikiran saya harus ke rumah sakit. Saya bilanglah sama anak saya yang paling bungsu, si Maria, tolong diantar saya ke rumah sakit. Saya bilang, tapi ke kantor Telkom dulu. Ketepatan kami pensiunan Telkom. Di sana ada yakesnya, bagian pengobatan. Waktu dibawa ke sana, dibawa anak saya, jadi namanya ini perut, jadi gini, jalannya saya gini Pak, gini. Jadi karena perut saya ini kan nggak seolah-olah, saya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Terus waktu di kantor Telkom datang anak saya, Bapak jangan bongkok dulu apanya, berjalan gini, kamu tambah sakit kalau gitu, kata anak saya si Maria. Kamu harus berdiri. Oh iya, iya. Tapi dibilang saya duduk berjalan gini, tapi aja saya ngomong gini, memegang perut saya ini. Saya pegang terus perut saya. Sampai saya ke rumah sakitnya, ke Telkomnya, terus masuk saya diperiksa. Ditanya dokternya, ini apa yang terjadi nih kok Bapak? Coba naik langsung ke tempat tidurnya dulu ya. Langsung saya naik ke tempat tidur. Ini saya potong-potong aja Pak ya, bicara terlalu panjang. Udah langsung saya ke tempat tidur, terus tekanlah perut saya nih. Di sini enggak ada. Waktu ditekan sebelah kanan, sakitnya bukan main. Udah duduk lagi aja Pak, katanya gitu. Saya disuruh duduk. Terus dia bilang, Bapak kan punya kartu Telkom. Kalau ada yang terjadi, langsung aja ke rumah sakit, kan ada fasilitasnya. Jangan sekali-kali coba seperti ini lagi, katanya. Ini saya buat surat, langsung ke UGD, tapi ini surat ambil untuk obat di jalan. Jadi makan aja sambil di jalan. Nanti langsung aja ke UGD ya Pak ya. Terus saya langsung ke UGD, dibawa ke rumah sakit, bawa anak saya ke rumah sakit primer Jatinegara. Waktu saya sampai di sana jam 2, terus datang bagian whisky ya, yang pertama ya untuk whisky. Dia bilang, Pak tunggu dulu ya Pak ya, duduk aja sini dulu. Bapak harus puasa 4 jam, 5 jam katanya. Duduk aja di sini katanya. Udah, saya duduk. Saya pikir orang saya melihat tadi saya nggak ada makan apa-apa. Tadi siang pun saya makan bubur ceduma dikit aja, pikiran saya gitu. Disuruhlah saya 4 jam di situ duduk. Setelah itu disuruhlah saya masuk kembali. Waktu diperiksa di USG, ditekan-tekan semua ini perut saya. Masuklah menuju sebelah kanan. Karena dilihat ini kosong semua ini, nggak ada perutnya sama sekali, kosong kata dokter ahlinya ini. Ini kosong katanya. Tapi sebelah kanan ini kok bisa seperti ini ya katanya. Kayak bagaimana ini katanya. Jadi bicara dia sama susternya. Tolong dulu bapaknya suruh makan dulu, biar bisa saya lihat apa di bawah pusarnya. Saya harus tahu bagaimana itu di atas kelaminnya, seperti apa kejadian di sana. Udah disuruhlah saya makan. Terus nanti dibilang susternya ini, nanti kalau sudah kepelet mau kencing, langsung masuk ya Pak ya katanya. Oh ya suster. Udah setelah saya makan, dibawa anak saya makan bubur, dibawa anak saya si Maria. Masuklah kami kembali. Waktu saya mau kencing, langsung saya masuk. Waktu saya masuk, disuruh saya tidur, dicoba lagi di ini nih, alat-alatnya ini, alat untuk melihat ini. Dilihatlah di bawah pusar saya ini, oh baik katanya. Tapi waktu masuk ke sebelah kanan lagi, diulang lagi, seolah-olah dia bilang, wah ini udah memencar, dia bilang gitu. Artinya seolah-olah ada kelihatan udah nggak normal lagi gitu. Jadi menurut mereka itu sudah ada yang ini berbicara mereka gitu. Jadi harus segera
Terus Bapak harus dini ya, harus ditindak ya, katanya. Saya bilang, Pak, bisa enggak Pak? Karena saya sebelum saya berdoa, Bapak saya enggak mau aku operasi. Saya bilang gitu dalam doa saya. Terus datang dokternya ini, apa Pak? Kalau bisa saya enggak usah dioperasi Pak, saya masih kuat, saya bilang. Oh itu bukan wewenang saya, katanya. Nanti Bapak ahli, dokter ahlinya yang berwenang untuk itu. Udah Bapak masuk ke sana dulu, katanya. Langsung saya dibawa ke ruang UGD-nya. Waktu saya UGD, saya di situ didorong. Terus datanglah dokter bedahnya ini, dokter Sony ya namanya. Dokter Sony Wijaya. Didekatilah saya, Pak, ini sudah kelewatan. Dibilang 10.000 atau apa dibilang itu, apanya ini. Jadi Bapak harus segera Jadi tapi saya lihat Bapak ini darah tinggi sekali, 160, 170 darah saya itu. Terus kemudian saya pikir, wah ini bagaimana ya harusnya. Jadi segera ya. Terus dipanggil anak saya si ketepatan yang ada di Simaria. Shalom saudara-saudara. Jadi waktu dipanggil anak saya posisi masih di rumah karena anak ada 2 di rumah. Jadi harus saya urus, dan Maria bilang, papanya sama anak saya masih bilang gini, Papa mau operasi apa enggak? Dia maunya enggak mau operasi. Posisi Maria bilang, Mami harus setuju ya, Papa harus operasi. Terus aku telepon Bu Gembala, Bu, Pak Peter sakit usus, sementara harus dioperasi. Terus Bu Gembala bilang, lakukan. Terus saya, Bapak aku harus lakukan, Tuhan tolong. Posisi saya di rumah, Maria bilang, Mah aku udah urgent harus tanda tangan, Papa harus operasi. Oke, operasi. Mama dukung tumpang doa pernyataan Bapak. Akhirnya kami pakai telepon, ini berusaha dia Pak Peter nggak mau operasi, tapi dokter bilang harus dioperasi, lakukan, udah tanda tangan anakku yang sebenarnya aku nggak bisa tanda tangan Mah, tanda tangan nak. Karena mama posisi udah di rumah, kamu udah di rumah sakit Premier, lakukanlah. Nggak apa-apa kamu anak, saya bilang. Akhirnya tanda tangan, lakukanlah operasi Sabat. Jadi kami nggak bisa datang Sabat karena operasinya jam 2. Jadi kami pagi udah harus ke Premier. Yang dua anak kami masih di rumah, yang satu ya kami masih tumpang doa. Dengan papanya masuk rumah sakit, anak saya yang pertama Roma Uli, posisinya dia nangis. Saya lihat duduk, terima kasih Bapak, Engkau memulihkan anak saya yang pertama. Yang tadinya dia tidak mau komen, tidak mau bicara, tapi hari itu dia duduk nangis. Saya bilang, ini papamu di rumah sakit, saya harus ke rumah sakit. Jadi kamu harus, apa yang kamu siapin harus kamu lakukan. Ya, bapaknya masuk rumah sakit, dokter bilang, Bu, terima kasih saya ketemu ibu. Sebenarnya saya 2, tensi bapak ini tinggi. Sementara ususnya udah mencar, sudah pecah katanya. Waktu itu saya cuma bilang, Bapak engkau baik, engkau kasih nyawa buat suami saya, Bapak engkau baik, terima kasih. Waktu tanda tangan lagi, Pak Bu, ini 3 hari pipanya baru saya bisa lepas. Kalau Ibu bagaimana, setuju? Saya setuju, saya tanda tangan. Saya bilang, akhir terjadilah pengoperasiannya cuma 1 jam, saudara-saudaraku kasih. 1 jam, tapi pemulihannya dia sangat lama ya. Tapi di situ saya memuji anakku yang bontot, memang belum cepat memulih karena kan kami mengenal Bapak Yahweh baru setahun. Jadi yang bontot itu cuman hari itu dia nyanyi. Saya bilang terima kasih Bapak, engkau baik. Di rumah sakit itu, di kamar itu nggak mengucap syukur. Kami tahu Tuhan engkau telah memakai kami tidak mau pakai asal-asalan. Kalau kau mau pakai seluruh kehidupanku, engkau memulihkan anakku Bapak. Kami mengucap syukur. Pak Peter mengucap syukur saya Mama Bapak Yahweh, terima kasih Bapak. Hari ini engkau memberi kami kekuatan, engkau memulihkan anak kami Romauli Pipi Angelina Sihombing. Kalau engkau pakai anak ini sebelumnya engkau pulihkan Bapak. Kami mengucap syukur hari ini Bapak. Terima kasih Pak Peter sudah berdiri dengan kekuatan yang baru. Ya. Jadi saya teruskan apa yang disampaikan istri saya tadi.
Jadi memang pada saat itu saya tidak ada keinginan untuk operasi. Karena saya tetap negosiasi sama Bapak Yahweh, Bapak saya nggak mau operasi. Saya bilang gitu. Artinya aku diam tapi berdua dalam mulutku bicara sama Bapak. Tapi kelihatannya waktu datang anak saya si Maria ke tempat saya, Pak, udah saya tanda tangan semua. Saya pikir biasanya anak ini kalau minta tanda tangan itu harus permisi dulu sama bapaknya. Ini kok berani pikiran saya ya. Ternyata di situ saya ada hikmat dari Bapak Yahweh. Ternyata Bapak Yahweh menyuruh anak saya ini wajib harus dioperasi. Itu yang saya dapatkan dari Bapak Yahweh. Berarti terima kasih Bapak. Berarti kalau Bapak mengizinkan saya harus operasi, biarlah saya operasi. Terus kemudian sebelum jam 2 saya minta sama istri sama anak saya Maria, mari kita bersatu dalam doa. Bentar lagi saya akan dibawa ke ruang operasi. Waktu kami berdoa, saya minta sama Bapak, kuserahkan badan, tubuh, roh dan jiwaku kepadamu. Kalau Bapak masih mengizinkan saya untuk hidup di bumi ini, Engkaulah yang berkuasa menyembuhkan, memberi kesehatan pada saya. Pakai aku dan anak-anakku untuk memuliakan namamu. Nah, itulah intinya. Setelah itu jam 2 lewat dikit dibawalah saya ke ruang UGD. Waktu saya dibawa ke ruang UGD, di dalam istri saya masih ikut sampai gerbangnya itu. Waktu saya, nggak boleh ibu sampai sini aja ya, bapaknya aja yang masuk. Waktu saya dibawa ke dalam, saya lihat kok kayak mall, mewah banget gitu. Kok seperti ini ruang UGD, karena saya pikir belum pernah saya masuk ke ruang UGD seperti itu gitu. Belum punya, wah mewah lah. Nah. Jadi rupanya dokter-dokternya sudah pada bersiliweran semua sama para perawatnya ini gitu. Jadi kayak di pasar gitu. Wah, teriak-teriak gitu. Jadi bentar saya dibawa langsung masuk ke sana. Dibawa mutar-mutar, saya dibawa ada alat yang kayak ada cahaya-cahaya. Waktu saya dibawa ke situ saya langsung ditempel lah ke mulut saya, ini ada satu alat katanya oksigen. Nah, saya nggak tahu apa oksigen. Bapak ini apa ya? Pokoknya hirup aja. Ini pernapasan Bapak dari sini sekarang, bukan melalui ini lagi katanya. Ya. Sebentar waktu saya bernapas itu beberapa kali, saya nggak tahu lagi kemana saya pergi. Soalnya saya ternyata ada abuse-nya mungkin ya, udah dibius. Ya. Jadi udah ini, saya nggak tahu prosesnya seperti apa, mulai 2:30 kalau nggak salah itu ya. Waktu itu saya sudah di ruang tempat lain gitu, sudah selesai. Nah, saya lihat, di mana waktu itu saya mau lari dari tempat tidur saya itu gitu, mau saya buka gini mau lari gitu. Mau kemana kamu? Bapak mau kemana? Katanya semua pada teriak-teriak. Mau kemana Bapak? Di mana aku ini? Saya bilang gitu. Di mana aku ini? Udah selesai operasi saya bilang. Oh udah selesai Pak, udah bagus. Tenang aja Bapak di situ ya. Mau kemana Bapak? Aku mau keluar dari sini, saya bilang. Enggak, Bapak masih pemulihan. Bapak di situ aja, katanya. Saya diam saya. Tapi aku banyak sekali nih ludah sama di mulut saya nih. Langsung dibawa pakaian yang apa. Udah semua lindir yang dalam mulut Bapak, buangkan ke sini semua katanya. Nah, udah langsung saya buang itu banyak sekali itu dari mulut saya, nggak tahu apa yang keluar itu. Setelah itu, bentar lagi setelah pemulihan itu, dibawalah saya ke ruang tempat pemulihan, tempat saya, kamar saya. Terus dia bilang, tidak boleh, pokoknya sejak operasi tidak boleh makan minum dan minum air. Itulah disampaikan sama saya, harus puasa, tidak disebutkan harinya, pokoknya harus puasa, nanti dokter yang menentukan. Hari kedua puasa saya bilang sama Bapak aku haus. Waktu saya bilang gitu, mulut saya itu kayak ada yang buka, terus ada menyodorkan air ke mulut saya ini. Tiga kali air itu. Terus langsung saya bangun pas jam 1. Si Maria kok dikasih saya minum gak dibolehkan dokter. Ternyata si Maria masih tidur gitu. Terus saya pikir, wah Bapak Yahweh memberikan aku minum. Itu pikiran saya ya kan. Jadi di situ saya
keluar air mata saya, terima kasih Bapak Yahweh, Engkau berikan air kehidupan bagi saya. Saya bilang gitu sama Bapak Yahweh. Setelah itu, setelah saya udah udah hari kedua. Hari ketiga itu aku masih diberikan Bapak Yahweh dibawa ke alam lain. Ya, artinya ini saya nggak sampai saya ngomongin sama anak saya, karena anak saya penakut gitu ya. Jadi dibolehkan Bapak Yahweh saya melihat roh-roh jahat. Ya, saya lihat. Tapi ada itu yang artinya dilihat sepintas, ada yang bisa diam dalam apa saya, ada yang langsung diambil dia. Artinya supaya jangan saya ingat. Itu seram gitu. Udah setelah itu, tapi ada satu yang masih saya ingat, ada satu binatang seram sekali gitu. Telanjang dia bergigi nih, tapi kalau itu nggak bisa hilang, tapi nggak bisa lukiskan apa itu makhluk ini gitu. Terus setelah selesai roh-roh jahat itu, kemudian ditampilkan lagi orang-orang yang berbaju bagus seperti kita ini, ditampilkan bagus semua ini. Terus siapa ini Bapak? Ternyata itu rupanya orang-orang yang meninggal di tempat itu. Kayaknya Bapak Yahweh menampilkan nama saya, bahwasanya umur manusia itu dia yang menentukan. Tidak melihat muda atau tua, enggak. Banyak masih muda-muda, umur 40, 50. Masih, kalau itu kayak putus, saya lihat banyak, saya lihat itu. Wah, jadi itu saya apa. Terus kemudian, setiap penampilan, di sini saya berdoa Pak hikmah dari Bapak Yahweh. Kenapa kita disuruh untuk banyak berdoa, bersekutu dengan Dia? Di waktu kita minta dua sama Bapak nyako dari sini, itu langsung hilang. Jadi waktu saya yang setan-setan itu muncul, nyako dari sini, muncul itu kata-kata keluar dari mulut saya, ya iblis keluar dari sini, langsung hilang. Yang kedua juga gitu. Terus yang ketiga muncul perempuan, bergaya-gaya di depan saya, wah ini siapa lagi nih? Tapi sebelum dia mulai dekat, saya bilang, hai setan keluar dari sini, saya bilang, langsung hilang. Itulah yang saya lihat, penglihatan saya yang diberikan Bapak Yahweh, kesempatan sama saya untuk melihat seperti apa di alam lain. Artinya, situ saya dapat hikmat dari Bapak Yahweh. Kita harus banyak berdoa, bersekutu dengan Bapak Yahweh, supaya kita itu punya wewenang untuk mengusir itu. Kalau punya kuasa. Kalau tidak, kita itu tidak akan kuasa melempar itu semua. Tapi di situ saya lihat Bapak Yahweh sudah memberikan kuasa sama saya untuk mendorong itu semua gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi artinya kurang lebihnya apa yang saya sampaikan sebenarnya masih panjang. Tapi itulah yang bisa saya sampaikan, inti yang bisa apa. Tapi inti yang saya dapatkan di sini, Bapak Yahweh masih memberikan waktu sama saya, karena setelah saya selesai operasi saya bilang saya berdoa. Karena istri saya kalau udah nanti jam sore, dia meninggalkan saya sendiri, karena dia pagi datang, sore udah pergi. Kalau saya sendiri saya berdoa, saya minta sama Bapak Yahweh, apa yang kau inginkan dari saya? Untuk apa yang kau berikan hidup saya sekarang ini? Kalau menurut dokter sama saya tidak ada lagi. Ini perlu saya sampaikan sedikit. Ini Dr. Carla. Dr. Carla ini ibu-ibu. Jadi ini saya teringat lagi, saya waktu di ruang operasi, Dr. Sony ini, saya dengar mereka bicara, oh Dr. Sony waktu kemarin dia gagal, katanya, gagal. Artinya kalau dokter menangani disebut gagal, berarti meninggal. Jadi sebelum saya rupanya ada yang meninggal, gitu. Terus kemudian datanglah Dr. Carla ini waktu jam-jam 9, istri nggak ada lagi, dia bilang, sehat ya Pak Hombing, katanya. Oh sehat dokter, saya bilang. Jadi gimana porosannya, udah baik, saya bilang. Ini saya sampaikan ke Bapak ya, ini mujizat ya katanya. Jadi sebenarnya kalau Bapak itu sebenarnya sangat kuat katanya, dan kuat mengalami sakit. Sebenarnya Bapak, pecahnya Bapak ini adalah pada Rabu malam jam 3. Jadi waktu jam 3 itu sebenarnya Bapak itu udah pecah di sininya katanya. Tapi itu sebenarnya Bapak itu sangat kuat. Terus dia nanti saya, bukan saya sebenarnya yang kuat. Bapak Yahweh lah yang beri aku kekuatan.
Itu ada pikiran saya. Karena sejak itu kan saya memanggil Bapak Yahweh terus gitu. Jadi biar tahu Bapak, sebenarnya perut usus Bapak ini, di perut Bapak ini hanya 80%. Kalau sempat 100% kami harus belah. Karena gitu. Tidak ada lagi tidak boleh ada, kami nggak boleh nunggu-nunggu. Tapi kami lihat, kok 80% ya yang ini. Artinya ada suatu lemak yang membatasi supaya tidak berteburan kemana-mana nanahnya itu, karena udah bernanah, udah pecah, udah infeksi. Terus kemudian, jadi itu ya Pak Ombing, itu sebenarnya ini mujizat katanya. Jadi 80% punya Bapak itu yang kena, 20% masih aman. Dia bilang, kalau sempat tadi ini di angka 90% sedikit, kami harus belah. Itu dia bilang. Oh ya dokter, terima kasih dokter, saya bilang. Terus kemudian dia bilang sama saya, supaya nanti dijaga makanannya dulu ya Pak, katanya. Apalagi ya, ada tadi yang mau disampaikan sama saya, sampaikan oleh Bapak Yahweh. Waktu dokter ini bilang sama saya, dokter Karlanya, nanti Bapak untuk perut Bapak ini sebenarnya kalau menurut dari kasus yang kami tangani, sebenarnya Bapak sebenarnya udah lewat, dia bilang. Artinya tidak mungkin. Tapi ini suatu benar-benar kami sebagai dokter ini sangat ini. Makanya dokter Sony itu lihat saya itu kayak, karena rupanya itu kalau satu dokter bisa menyelamatkan nyawa seperti itu ada kredit poin untuk dia. Jadi dia itu sangat bangga gitu. Makanya setiap dia datang sama saya, makasih ya Pak Ombing, sehat ya, gitu terus sama saya. Ya mungkin itulah dulu yang bisa sampaikan ya Bapak, Ibu-ibu, biarlah nama Bapak Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Mujizat terus terjadi, amin. Kalau dikatakan usus buntu itu sudah pecah dari hari Rabu dan baru dioperasi hari Sabtu, kalau bukan karena Tuhan, ini tidak akan bisa terjadi, amin. Begitu besar kasih Tuhan buat kita semua, terkhusus buat Pak Yeremia.